Kalau misalnya melihat konsumen, itu yang aspirasinya lebih besar justru di kota kecil. Bahkan kalau melihat talent ya, misalnya yang bekerja di kantor, sebenarnya talent-talent dari kota kecil itu justru aspirasinya lebih tinggi. Kota kecil itu dari semua aspek, itu mereka menyajikan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Dan itu adalah the next growth opportunity. And if you are not there, you are gonna be losing everywhere. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast dari Redaksi SWA, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis, leadership, marketing, dan transformasi perusahaan. Saya Jehan Kavi, redaktur dari SWA yang akan menemani dalam episode kali ini. Topik kita kali ini sangat menarik, yaitu Think Smaller to Grow Bigger. How Indonesia's Small Towns Hold the Answer to Your Brand Growth. Nah, kenapa topik ini penting? Selama ini, banyak brand yang berlomba-lomba menargetkan konsumen di kota besar. Seolah pasar Indonesia hanya direpresentasikan di Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Padahal Indonesia punya lebih dari 80 kota kecil dengan dinamika yang berbeda-beda. Kota-kota kecil ini menyumbang sekitar sepertiga kontribusi rumah tangga nasional dan dalam beberapa tahun terakhir justru mencatat pertumbuhan FMCG yang lebih tinggi dibanding kota besar. Di sisi lain, ada perubahan mindset konsumen Indonesia. Dari nilai kolektif atau we menuju keseimbangan antara individualitas dan kebersamaan atau kita sebut me in the we. Semua ini membuka pertanyaan besar. Bagaimana brand bisa memahami, menghargai, dan menyesuaikan strategi mereka supaya lebih relevan di pasar yang beragam ini. Dan kali ini saya ditemani oleh Nadia Ardianti, Managing Director Kantar Insight Indonesia, yang akan menggali bagaimana small towns bisa menjadi kunci pertumbuhan merek di masa depan. Apa kabar, Teh Nadia? Terima kasih pada kesempatan ini udah mau sharing bersama kami di podcast dari Redaksi SWA. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel ini. Baik, untuk memulai diskusi kita kali ini, untuk setting the context dan memahami relevansinya nih, Teh Nadia, bisa dibilang banyak brand Indonesia nih masih fokus ke konsumen di kota-kota besar. Mungkin apa sih yang sering menjadi blind spot mereka untuk melihat potensi di kota-kota kecil ini? Jadi sih sebenarnya cuma satu. Jadi banyak para pemasar bahkan nggak hanya menyasar kota besar. Mereka itu menganggap bahwa Jakarta itu sama kayak Indonesia. Mereka menganggap bahwa kunci memenangkan Indonesia itu adalah memenangkan konsumen-konsumen di kota besar. Realitasnya itu tidak benar. Tapi karena mindset seperti itu, jadi yang terjadi adalah strategi pemasaran, strategi produk, strategi retail, semuanya itu dibuat hanya untuk kota besar. Bahkan beberapa merek dibuat hanya untuk Jakarta. Padahal realitasnya kota-kota kecil itu punya dinamika pasar yang berbeda. Dan juga yang lebih parahnya adalah anggapan banyak pemasar adalah aspirasi konsumen itu jauh lebih besar di kota besar. Padahal data kita di Kantar itu menunjukkan bahwa sebenarnya kota-kota kecil itu konsumennya malah lebih aspirasional. Jadi itu masalahnya, menganggap bahwa Jakarta sama dengan Indonesia, menang di Jakarta sama dengan menang di Indonesia. Padahal itu nggak benar sama sekali. Data Kantar sendiri juga menunjukkan kota kecil menyumbang sepertiga kontribusi household nasional ya. Bisa dijelaskan bagaimana kontribusi ini justru stabil dan tumbuh di beberapa tahun terakhir? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari tiga hal. Yang pertama kalau dari sisi makro data. Kalau kita lihat dari sisi populasi secara keseluruhan kota-kota kecil ini jauh lebih besar daripada kota-kota besar. Dan bahkan dengan adanya urbanisasi, populasi ini juga secara stabil terus meningkat. Dan di satu sisi yang lainnya, kalau kita lihat pendapatan dari konsumen-konsumen di kota kecil, ini juga meningkat. Jadi nggak hanya populasinya yang meningkat, tapi pendapatan per kapita juga meningkat. Ini artinya volume. Ini artinya bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang didatangkan dari harga, tapi juga dari volume. Di satu sisi, kalau kita lihat kategori-kategori yang masuk, digunakan, dan dikonsumsi oleh konsumen-konsumen di kota kecil, itu sebenarnya masih banyak peluang. Karena kalau kita ambil contoh saja kategori kayak sereal.
Masih banyak konsumen di kota kecil yang belum mengkonsumsi produk-produk seperti sereal. Jadi artinya ada pertumbuhan organik dari penetrasi kategori-kategori tersebut. Jadi makanya kenapa pertumbuhannya besar, karena dari sisi populasi meningkat, disposable income meningkat, tapi juga kategori-kategorinya penetrasinya masih kecil. Ya. Kemudian di pertumbuhan FMCG di kota kecil juga bahkan lebih tinggi di kota-kota besar ya. Betul. Bisa di-share juga apa aja sih faktor yang mempengaruhi tren ini untuk terjadi? Iya, jadi yang pertama kan kalau kita bayangkan konsumen-konsumen di kota kecil ini tentunya kalau dibandingkan kota besar dari sisi pendapatan mereka lebih kecil. Tapi itu tidak berarti aspirasinya tidak ada. Jadi yang terjadi adalah konsumen-konsumen di kota kecil ini pengen punya akses ke kategori-kategori yang selama ini mungkin mereka tidak punya akses. Nah jadinya lagi-lagi ada peluang dari penetrasi kategori-kategori. Dan kemudian itu didukung dengan infrastruktur atau pertumbuhan infrastruktur yang meningkat di kota-kota kecil. Jadi kalau misalnya kita lihat pertumbuhan minimarket saja itu sebenarnya jauh lebih besar di kota-kota kecil, dan bukan hanya minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, tapi kita bicara lokal minimarket itu tumbuh dengan pesat di kota-kota kecil. Selain itu pembayaran digital kayak Kris misalnya itu juga bertumbuh dengan pesat, nggak hanya di kota besar tapi juga di kota kecil. Dan nggak hanya physical retail, tapi kalau kita lihat e-commerce juga kan membantu akses ke kategori-kategori merek-merek yang sebelumnya mungkin susah dijangkau oleh konsumen kota kecil, sekarang jadi mudah, semudah ngeklik aja di your mobile phone gitu. Jadi itu kuncinya adalah akses ke produk yang didukung oleh pertumbuhan retail modern tapi juga didukung oleh e-commerce. Dan di satu sisi juga ada aspirasi dari konsumen kota kecil untuk mengkonsumsi kategori-kategori dan merek-merek yang sebelumnya mungkin mereka nggak pernah konsumsi. Dan ini juga aspirasi-aspirasi dari konsumen ini yang harus bisa ditangkap oleh brand dan marketer untuk address mereka itu, Bu. Betul. Dan ini sebenarnya yang kayaknya salah satu miskonsepsi terbesar, karena di bayangan banyak marketer itu sekarang yang punya aspirasi itu atau yang punya aspirasi lebih tinggi itu hanya konsumen di kota besar. Pengalaman saya pribadi ya sebagai marketing researcher, tapi juga sebagai misalnya pelaku bisnis, kalau misalnya melihat konsumen itu yang aspirasinya lebih besar justru di kota kecil. Bahkan kalau melihat talent ya, misalnya yang bekerja di kantor, sebenarnya talent-talent dari kota kecil itu justru aspirasinya lebih tinggi karena mereka tuh pengen kayak terlepas dari kekungan atau misalnya kalau misalnya ada kemiskinan, jauh lebih besar aspirasinya dibandingkan yang di kota besar. Kan di kota besar mereka udah terbiasa kan melihat kemajuan dan juga mungkin akses ke misalnya kemewahan itu jauh lebih dekat. Tapi yang di kota kecil itu justru yang lebih aspirasional. And by the way saya dari kota kecil loh, makanya lebih aspirasional. Ya, ya kalau bisa dibilang jadi kota-kota kecil juga mulai ingin terbentuk ya privilege untuk akses terhadap privilege mengkonsumsi brand-brand yang selama ini hanya terbatas di kota-kota besar itu juga pengen dirasakan oleh mereka juga ya, Mbak. Betul. Ya. Kemudian kalau dari data Kantar sendiri ini menyoroti Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai contoh kota kecil dengan disposable income yang meningkat dan akses retail modern yang tinggi. Ada insight menarik dari dua wilayah ini, Teh? Jadi dua wilayah ini kan Jawa Tengah dan Jawa Timur karena dekat dengan Jakarta, tapi juga ada di Pulau Jawa. Itu banyak marketing menganggap bahwa mereka tuh tahu, mereka tuh kenal banget konsumen di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Dan yang terjadi adalah mereka cenderung mengeneralisasi konsumen di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai hanya konsumen di Jawa Tengah dan konsumen di Jawa Timur. Padahal kalau kita lihat konsumen di Jawa Tengah aja, kalau kita lihat konsumen di Tegal misalnya, dibandingkan dengan konsumen di Wonosobo, itu sebenarnya sudah berbeda. Karena mereka aspirasinya berbeda, kemudian secara kedekatan geografis kan Tegal itu lebih dekat misalnya dengan Semarang. Sedangkan Wonosobo di daerah pegunungan, di mana mata pencahariannya agraris, petani, itu aja sudah berbeda dari sisi lifestyle. Jadi itu adalah karena kecil, maksudnya kecil in term of masih sama-sama di Pulau Jawa, dekat dengan Jakarta, miskonsepsinya, oh saya udah kenal kok Jawa Tengah, saya udah kenal kok konsumen Jawa Timur, padahal sebenarnya kita harus lebih mendegagregasi lagi nih konsumen di Jawa Tengah dan Jawa kecil, lihat lebih dalam gitu. Karena misalnya bahkan banyak marketer yang menganggap konsumen di Jawa itu sama, jadi antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Padahal secara gampang aja kalau dari sisi budaya, misalnya kalau misalnya lihat bagaimana kesenian di Jawa Barat versus Jawa Tengah versus Jawa Timur sangat berbeda kan. Nah itu jadinya yang paling berbahaya.
apa sih yang mungkin menjadi challenge bagi brand untuk bisa memahami konteks lokal dari masing-masing masyarakat di berbagai kota itu? Mungkin jawaban saya personal ya. Menurut saya itu banyak marketer itu mereka hidup dalam bubble-nya sendiri, di dalam dunianya. Dan mereka itu ketika menentukan strategi pemasaran pun banyak melakukannya di depan laptop, melihat data, dibandingkan misalnya langsung terjun ke lapangan dan kemudian hidup dengan konsumen. Karena kan kalau kita hanya membaca data, melihat dari kejauhan, hidup konsumen sama benar-benar hidup dengan konsumen itu berbeda. Dan jadinya lokalisasinya kadang tidak terasa dan jadinya banyak misalnya aktivasi pemasaran yang dilakukan jadinya terasa asing gitu. Jadinya itu. Jadi mungkin tidak cukup melokal ya. Atau deh kata-kata yang tepatnya gimana? Kemudian gimana juga cara brand bisa tadi localize dan customize strategi branding mereka supaya kota-kota kecil ini bisa mereka address dengan baik dan optimal. Iya, jadi mungkin karena saya dari marketing research agency ya, yang pertama adalah semudah dan segampang kalau melakukan riset pemasaran, janganlah misalnya target audiensnya hanya konsumen-konsumen di kota besar. Misalnya banyak klien Kantar gitu, kalau mengadakan riset dengan Kantar, respondennya pasti mintanya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan lagi. Dan nggak ada representasi dari kota-kota kecil. Kemudian yang kedua, juga mungkin harus engage sama key online influencer, tapi bukan hanya yang mega influencer, tapi juga yang micro influencer yang punya pengaruh dan relevan di kota-kota kecil tersebut. Karena kan mungkin bagi marketer susah untuk interaksi dengan semua konsumen, tapi misalnya kalau berusaha memahami lokal influencer, I think itu saya rasa cukup membantu. Kemudian yang mungkin mungkin terkesan simple ya, tapi juga sering melakukan market visit ke kota-kota kecil ini sangat penting untuk dilakukan gitu, karena kan katanya kalau misalnya jauh di mata jauh di hati. Jadi makanya memang harus secara physically dekat gitu untuk memahami seperti itu. Tapi juga itu tadi kayak keep your eye, keep your heart open gitu. Jadi dan keluar dari lingkaran dunia bubble Anda sendiri gitu, keluar dari bubble gitu kan. Kebanyakan marketer, apalagi kalau multinational company kan duduk di Jakarta. Kebanyakan dari kota besar, mereka tuh emang tidak punya pemahaman tentang kota kecil. Jadi keluarlah dari bubble itu, bicara dengan orang-orang di luar lingkaran Anda. Karena kan at the end of the day tugasnya pemasar itu untuk membuat produknya sebanyak mungkin relevan dengan sebanyak mungkin konsumen kan. Dan kalau Anda hanya berbicara dengan orang-orang di bubble Anda, ya bagaimana mau memahami konsumen gitu. Apalagi Indonesia kan luas sekali gitu kan. Bayangkan Indonesia itu jarak dari barat Indonesia ke timur Indonesia itu sama kayak dari London ke Iran gitu, sebesar itu gitu. Dan gak ada penerbangan langsung tuh dari Banda Aceh ke Irian Jaya, sebesar itu Indonesia gitu. Kalau bagi multinational brand melihat Indonesia dengan, kalau di breakdown dengan kultur yang sangat beragam, sangat kaya, bagaimana mereka bisa terus mau untuk melokalize mereka tidak hanya sebatas Indonesia saja. Kalau melihat secara global itu, bagaimana Kantar untuk mendorong hal itu juga? Jadi maksudnya kalau saya boleh mengklarifikasi Mas Jehan, pertanyaannya adalah bagaimana merek lokal Indonesia bisa jadi mengglobal begitu? Ya, bagi multinational brand pun juga bisa begitu. Untuk mengglobal. Untuk menyentuh pasar Indonesia. Oke. Mungkin yang pertama adalah kalau misalnya pertama dari sisi komunikasi. Kalau dari sisi komunikasi mungkin harus diupayakan adalah supaya komunikasi kita itu tidak hanya merepresentasikan suku tertentu di Indonesia atau hanya merepresentasikan budaya tertentu di Indonesia. Gini deh, misalnya saya kasih contoh Mas Jihan. Berapa banyak sih iklan dari merek-merek di Indonesia yang menampilkan misalnya persona orang timur Indonesia? Orang Ambon, orang Irian. Kayaknya jarang banget kan? Kebanyakan pasti orang Jawa, paling banter orang Sumatera, betul nggak? Atau misalnya kita bicara lebih jauh deh kalau dari sisi budaya. Misalnya kalau kita lihat merek-merek kosmetik atau personal care, berapa banyak yang merepresentasikan kecantikan Indonesia yang bukan hanya putih dan kuning langsat gitu. Jadi I think
penting sekali supaya representasi Indonesia di komunikasi merek-merek ini nggak hanya suku tertentu gitu, nggak hanya pulau tertentu, tapi betul-betul Indonesia gitu. Kemudian yang kedua adalah mungkin juga perlu untuk setiap merek itu, mungkin setiap merek punya kampanye merek yang sifatnya nasional. Tapi penting juga, terutama kalau mereka mau menyasar kota-kota kecil, adalah punya kampanye yang sifatnya lokal juga. Karena misalnya data kita menunjukkan ketika kampanye itu dilakukan dengan bahasa lokal, dengan jargon-jargon lokal, dengan humor-humor lokal, itu sebenarnya lebih meaningful. Dan kalau lebih meaningful, konsumen jadi lebih ingat. Kalau konsumen jadi lebih ingat, ketika mau belanja, ingat deh merek itu, jadinya dibeli gitu. Jadi kan untung gitu. Tapi makanya sebisa mungkin dipersonalisasi. Tapi challenge terbesar gitu dari Kantar, lihat deh iklan merek-merek sekarang. Berapa banyak sih yang nunjukin keberagaman suku kita gitu? Nggak banyak gitu. Lagi-lagi modelnya ya orang-orang Jawa lagi, paling banter orang Sumatera gitu. Masih main aman ya? Masih main aman, iya betul. Jadi kalau kita bicara diversity dan inclusion, masih di permukaan gitu. Gitu. Apa sih yang bisa mendorong mereka, memicu untuk mau memulai supaya tadi nggak terpatok di Jawa atau ya tadi Sumatera gitu? Nah itu agak susah ya, karena datangnya harus dari dalam diri gitu. Karena kan ini berarti emang mendobrak sesuatu yang saat ini dianggap normal kan. Kalau misalnya semua orang melakukan hal yang sama, kalau saya beda sendiri, takutnya jadi dianggap berbeda gitu. Terus takutnya berhasil apa enggak gitu. Jadi memang harus ada komitmen untuk melakukan itu gitu. Cuman mungkin bisa dilihatnya bukan hanya dari sisi marketing, tapi ini juga bisa dilihat sebagai corporate social responsibility untuk saya jadi lebih inklusif ke seluruh penduduk Indonesia gitu. Yeah. Dan juga kalau misalnya kita lihat kan sekarang sebenarnya directionnya ke sana. Paling gampang aja upacara 17-an di Istana Merdeka kemarin, lagunya nggak hanya lagu dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur juga. Iya. Jadi sudah mulai merepresent berbagai suku dan budaya. Iya, dan digital membantu itu. Karena kalau dulu mungkin kita yang di Jakarta, di Pulau Jawa nggak tahu tuh lagu dan musik yang lagi populer di Ambon, di Papua gitu. Sekarang karena digital jadi gampang gitu. Iya. Kemudian saya ingin membahas sedikit tentang pergeseran mindset konsumen di Indonesia dari sekedar kebersamaan tadi menuju keseimbangan antara individualisme dan keragaman, atau Kantar menyebutnya me in the we. Iya, betul. Bagaimana sih pergeseran ini yang berbeda antara konsumen di kota besar dan kota kecil? Mungkin Mas Jahan aku boleh share dikit ya tentang perubahan mindsetnya dulu. Jadi kalau di masa dulu, Indonesia itu kan kalau kita sebutnya sebagai we culture, jadi collectivism. Atau misalnya mangan orang mangan asal kumpul gitu. Jadi pokoknya maunya bareng-bareng terus, pokoknya harus setuju semua. Yang satu ngerjain ini, semua harus ngerjain itu. Cuman kita tuh sekarang lihat perubahan yang cukup signifikan dari we jadi me in the we. Artinya nilai-nilai individu, ekspresi individu itu jadinya semakin menonjol, tapi tanpa menyalahi norma-norma kebersamaan. Jadi menonjol tapi tetap dalam norma-norma kebersamaan. Dan itu justru kita lihat perubahan mindsetnya itu terjadinya yang paling signifikan justru di kota kecil dibandingkan di kota besar. Kita nggak bilang bahwa Indonesia jadi makin individualistis kayak negara Eropa misalnya, tapi ada perubahan yang cukup signifikan dari we ke me in the we. Dan yang menariknya itu yang jadi drivernya itu adalah orang-orang di kota kecil, bukan di kota besar. Ada implikasinya bagi brand terhadap pergeseran itu? Implikasinya bagi brand itu adalah segampang, saya sih ngomongnya gampang ya, tapi gampang-gampang susah gitu. Tapi kalau kita bicara komunikasi brand, kalau dulu kan nilai-nilai kolektifnya, kalau misalnya Mas Jahan ingat ada iklan kendaraan dulu yang terkenal banget, oh ini bisa buat paman, om, ibu gitu. Itu kan sangat kolektif, tapi sekarang itu harus jelas me in the we. Jadi misalnya kalau sebuah merek itu ingin mengkomunikasikan tentang sebuah ekspresi bersama, tapi harus ada individual expression-nya. Misalnya ini kemerdekaan Indonesia versi saya, atau ini cantik versi saya. Jadi tetap ada nilai-nilai kebersamaan, tapi ada personal expression-nya gitu. Kemudian kalau dulu misalnya komunikasi merek-merek itu kan sangat menghindari
personal sukses misalnya, atau misalnya sukses-sukses individu itu dihindari. Nah sekarang tuh Indonesia nggak alergi sama itu. Jadi justru Indonesia tuh kalau bicara sukses sekarang nggak apa-apa individual sukses, asalkan itu suksesnya juga bermakna bagi komunitas, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Nah itu gimana nih merek-merek itu komunikasinya berubah dari yang we banget kolektif jadinya me in the we. Yang kedua adalah karena perubahan me in the we ini, kalau yang paling nyata itu adalah dari sisi konten kreator. Jadi sekarang itu konsumen itu nggak hanya terlena, terbuai sama merek-merek yang iklannya heboh gitu. Tapi justru sekarang mereka lebih banyak mendengarkan individual content creator yang menurut mereka, oh iya aku relate nih sama orang ini, aku kayaknya daripada dengerin merek, aku kayaknya lebih baik dengerin orang ini gitu. Nah jadi challenge-nya atau tantangannya buat merek-merek gimana supaya bisa engage sama individual content creator ini gitu. Karena sekarang merek tuh nggak bisa cuman ngomong, oh ini aku hebat, ini aku jagoan, belilah aku, nggak bisa. Mereka harus kerja sama individual content creator, karena sekarang konsumen itu milih merek bukan hanya karena mereknya terkenal, mereknya di mana-mana, tapi justru mereka mendengarkan individual content creator ini gitu. Jadi mau iklannya gede gitu di TV, tapi kalau nggak bisa engage sama social content creator juga jadinya susah. Menarik banget Teh Nadia. Perbincangan kita semakin kaya dan bermakna. Mirsa, untuk sekarang kita rehat sebentar untuk melihat pariwara berikut ini. Today's marketing challenge isn't a lack of data. It's understanding people. Consumers move fast and can be hard to read in the moment. Kantar Live brings you closer. It connects you directly with real people in real time. Through expertly moderated sessions that blend qualitative insight with quantitative scale. Backed by Kantar's proprietary frameworks, expert guidance, and AI-powered analysis, it delivers insights rooted in real human perspectives. So you can stay in sync with your audience to grow your brand. Kantar Live. Real voices, real-time decisions. Request a demo today. Baik pemirsa, kita kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan dengan Teh Nadia. Mungkin berikutnya Teh Nadia bisa mengadres bagaimana sih Gen Z ya, ini salah satu generasi yang saat ini menjadi perbincangan kita semua di kota-kota besar, itu lebih cenderung indulgent dan experiential. Sementara milenial di kota kecil lebih prudent. Itu bisa elaborate apa itu dan apa perbedaan ini dampaknya bagi pemasaran sebuah brand? Ya, mungkin saya mulai dulu dengan milenial di kota kecil ya, yang lebih prudent. Jadi kan milenial ini kalau bicara umur udah umur dewasa gitu ya, menengah dewasa. Jadi kalau yang mereka cari itu adalah, karena mereka prudent, itu adalah value for money. Jadi mereka bukan mencari harga yang termurah ketika membeli kategori atau merek, tapi mereka mencari kategori atau merek yang memberikan nilai yang paling besar buat mereka. Jadi kadang itu miskonsepsinya adalah, oh mereka cuma nyari harga termurah. Enggak, jadi mereka mencari value terbesar. Maka mencari value terbanyak. Jadi milenial di kota kecil itu mereka sangat cerdas gitu. Mereka smart consumer gitu. Jadi mereka nggak hanya terlena gitu. Misalnya hanya dengan harga yang murah, tapi misalnya kualitasnya jelek. Enggak, karena mereka mencari value yang terbaik. Nah, jadi implikasinya buat para pemasar untuk menyasar milenial di kota kecil, ya mau nggak mau value propositionnya itu harus gede banget gitu. Jadi para pemasar itu harus bisa membuktikan value merek mereka itu sangat besar. Dan lagi-lagi bukan dengan memberikan harga termurah, tapi dengan memberikan manfaat yang terbesar. Dan mereka ini juga kalau misalnya mencari promosi juga yang cermat. Jadi mereka nggak hanya cari promosi yang sifatnya potongan harga sementara, tapi mereka misalnya kalau promosi melihat lagi-lagi yang value-nya terbesar, jadi bundling pack, kemudian big pack dengan harga per kilogram atau per liter yang lebih murah, itu yang mereka cari. Nah, kemudian karena
milenial ini udah pada life stage di mana mereka misalnya udah punya anak, jadi stabil betul. Tapi juga prioritas dalam kehidupannya kan berubah gitu, karena buat pendidikan anaknya gitu, buat kestabilan rumah tangga. Jadi mereka lebih prudent, hati-hati dalam mengeluarkan uang. Nah bedanya sama yang Gen Z, big city yang indulgent, mereka kan lebih muda nih ya. Saya milenial, Mas Jihan apa nih? Gen Z ya? Milenial maksudnya. Oh milenial juga. Jadi Gen Z. Jadi mereka ini juga karena emang generation Z ini kan berbeda cara pandang mereka melihat uang. Yang mereka cari itu adalah experience. Jadi indulgent. Jadi misalnya bisa jadi nih mereka tuh sebenarnya uangnya terbatas, tapi tetap aja pergi konser, nonton konser. Karena buat mereka itu experience nonton konser itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi bisa tuh mereka kayak ngehemat gitu di sisi yang lain gitu, tapi mereka mengeluarkan uang untuk experience. Karena buat Gen Z ini experience itu atau pengalaman itu jauh lebih berharga dibandingkan produk-produk yang fisik. Jadi kalau misalnya kita lihat Gen Z sebenarnya di seluruh dunia, makanya Gen Z di seluruh dunia itu sekarang mindsetnya mereka nggak mau beli rumah. Mereka maunya ngontrak rumah, karena buat mereka ngapain tiap bulan nyicil buat beli rumah, sedangkan uangnya bisa dipakai buat traveling, jalan-jalan, dan mereka tuh nggak mau hidupnya itu bogged down gitu, terjerat akan kredit gitu, ekonomi. Beda kan sama milenial atau baby boomer. Jadi mereka benar-benar nyari experience, mereka nyari indulgence gitu. Dan itu juga makanya berbeda juga Gen Z ketika filosofinya ketika bekerja. Buat mereka itu work-life balance itu penting banget, karena buat mereka tuh hidup tuh nggak kerja aja gitu. Ada hal yang lebih besar dibanding bekerja gitu. Jadi itu sih, jadi lebih kompleks. Jadi buat pemasar, kalau buat menyasar Gen Z itu, jadi buat penting buat merek itu nggak hanya memberikan manfaat dari sisi fisik, tapi apa experience yang bisa ditawarkan oleh merek. Apa sih cerita yang bisa ditawarkan oleh merek yang relevan sama mereka. Makanya kenapa kan merek-merek yang sifatnya yang kecil tapi story-nya bermakna buat Gen Z itu justru yang bisa bertumbuh dan kembang di antara Gen Z, karena mereka tuh yang nggak terbuai, nggak terlena dengan merek besar. Mereka mencari merek-merek yang oh iya ya aku relevan gitu, relate sama merek itu. Kemudian kalau melihat di masa depan, bagaimana sih Kantar melihat peran kota kecil ya bagi pertumbuhan brand di Indonesia mungkin dalam beberapa tahun mendatang? Nah, menurut kita itu perannya akan sangat besar ya. Tapi ini saya bicara terlepas dari tentunya harus ada dukungan pemerintah juga ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat kan memang ada dukungan pemerintah, karena kalau kita lihat dari pembangunan infrastruktur, kemudian perbankan. Nah, tapi kalau kita lihat itu peranannya akan sangat besar. Kenapa? Yang pertama karena disposable income dari konsumen-konsumen di kota kecil ini masih akan terus meningkat. Kemudian yang kedua adalah aspirasinya juga terus meningkat ya, dan juga yang tadi kita udah bahas, sebenarnya kalau bicara aspirasi, orang-orang di kota kecil itu lebih besar aspirasinya dibanding kota besar gitu. Jadi itu yang penting. Kemudian yang ketiga juga akses terhadap produk dan merek, entah itu melalui channel fisik seperti minimarket, tapi juga melalui e-commerce, itu juga yang akan membantu membuka peluang baru itu. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat beberapa merek yang sekarang berjaya, misalnya merek misalnya seperti Skintific atau Scarlett, kalau kita lihat pertama mereka tumbuh dan kembangnya itu bukan dari kota besar kayak Jakarta loh, tapi justru dari kota-kota kecil. Jadi masuk dari pinggir baru menyerang utamanya gitu. Jadi sebenarnya bisa loh kita mengembangkan merek itu nggak dari kota besar, tapi dari pinggir dulu gitu. Dan kalau kita lihat dari bicara pop culture juga gitu, banyak pop culture yang baru itu datangnya dari kota kecil. Baceprot misalnya, kan dari kota kecil. Jadi approach itu udah terbukti ya, udah proven dan bisa diterapkan bagi brand untuk memulai itu tadi. Memulai dari kota kecil dan membesarkan di kota utama. Betul, karena kadang kan kalau berkompetisi langsung di kota besar itu kalau ibaratnya blood bath gitu kan. Jadi mulai aja dari kota pinggiran dulu gitu, ya. Jadi tier 2, tier 3 itu punya peran besar untuk memperbesar brand tadi ya. Iya. Dan kalau dulu kan kayak itu ya udah deh aku pikirin nanti aja gitu bagaimana masuk ke kota tier 2, tier 3 kata Mas Jihan. Tapi sekarang masuk dari kota 2, tier 3 tuh bisa sukses loh, baru masuk ke kota besar gitu. Iya.
Kemudian bisa di-share juga mungkin contoh-contoh nyata dari perubahan mindset tadi, perilaku me in the way sehari-hari, bagaimana hal ini membentuk tren konsumsi bagi konsumen juga. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat contoh nyatanya itu, kalau yang pertama adalah dari sisi tumbuh kembangnya gig worker di Indonesia. Jadi kalau misalnya di masa lalu itu kan gig worker atau bukan pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu itu adalah konsep yang asing gitu kan. Karena yang bisa diterima oleh orang tua, oleh masyarakat itu ya udah pekerjaan penuh waktu, apalagi kalau PNS, ya enggak. Tapi sekarang gig worker itu berkembang, dan itu karena kalau misalnya sebagai gig worker kan individu itu bisa bekerja sesuai aspirasinya mereka dan sesuai dengan ritme hidup mereka. Jadi hari ini saya mau kerja, besok saya nggak mau kerja, hari ini saya mau nganter anak dulu. Jadi bisa sesuai. Jadi itu salah satunya gig worker itu tumbuh dan kembang. Dan gig worker itu nggak hanya yang fancy kayak konsultan, tapi kan kayak pengendara ride hailing gitu, itu juga gig worker. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi komunikasi merek juga me in the way itu semakin nyata. Karena misalnya kalau kita lihat merek-merek kecantikan di Indonesia kan mereka sekarang mulai mendobrak konsep kecantikan yang dulunya sifatnya universal. Misalnya bahwa perempuan cantik itu harus putih, harus rambutnya panjang dan hitam. Kan sekarang kalau kita lihat komunikasi merek-merek kecantikan ada lebih banyak persona kecantikan Indonesia gitu. Bahkan dari produk yang ditawarkan aja ada yang sampai 36 shade dari kulit gitu. Jadi emang me in the way itu nyata gitu. Jadi karena kecantikan pun sekarang nggak universal seperti itu. Jadi dari sisi komunikasi, kemudian dari sisi kayak tumbuhnya gig worker itu ada dua contoh nyata dari me in the way. Kalau melihat peran sosial media dan juga influencer tadi KOL itu sejauh mana peran mereka dalam perubahan mindset ini? Nah itu menurut saya sangat sangat berperan. Terutama karena sekarang banyak generasi muda, apalagi Gen Z, mereka melihatkan, oh ternyata quote on quote dalam tanda kutip hanya menjadi content creator, hanya menjadi diri sendiri, karena kan content creator itu sebenarnya hanya menjadi diri sendiri kan. Itu ternyata bisa membuka lapangan pekerjaan buat dirinya sendiri dan buat banyak orang. Kemudian itu sebenarnya pembelajarannya lebih besar buat merek, karena merek itu sekarang tantangannya itu adalah gak hanya bagaimana menggunakan TV, TikTok, Instagram, YouTube, tapi bagaimana mereka juga harus engage sama influencer, dan bukan hanya influencer yang sifatnya mega seperti artis Hollywood atau artis nasional, tapi influencer yang even micro gitu. Jadi ya, tapi itu sebenarnya peluang juga, karena influencer yang micro ini kan biasanya menyasar segmen konsumen yang spesifik. Nah, itu sebenarnya bisa membantu merek juga kan untuk menyasar target konsumen yang sangat spesifik gitu. Misalnya kalau saya kan hobinya masak, jadi influencer yang diikutin yang tukang masak semua gitu. Kalau melihat mungkin peta peluang pertumbuhan ya brand di Indonesia ini dalam beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, bisa di-share juga apakah kota-kota kecil ini akan semakin dominan dengan tadi approach seperti menyasar kota-kota tier 2, tier 3 baru ke kota besarnya gitu? Saya rasa jawabannya iya. Apalagi kalau kita lihat 3 tahun belakangan atau bahkan lebih ya, merek-merek yang lebih cepat berkembang di Indonesia kan merek lokal. Jadi bukan merek multinasional. Dan harusnya karena merek lokal ini lahir dan tumbuh dari lokal, mereka harusnya punya pemahaman yang lebih dalam tentang konsumen lokal. Jadi saya sih dan bukan hanya itu, banyak merek lokal ini juga datangnya dari kota-kota kecil, bukan dari kota besar. Jadi saya sih besar harapan saya ya, harusnya mereka lebih mengerti. Cuman memang tantangannya ketika merek lokal yang kecil ini menjadi besar, kadang ketika udah gendut atau udah jadi raksasa itu udah jadi kurang lincah gitu geraknya. Jadi kurang lincah juga memahami konsumen. Jadi harapannya ya ketika merek lokal ini sudah jadi besar, jangan lupa untuk tetap lincah gitu, dan jangan lupa untuk tetap mengingat dari mana asal mereka gitu. Jadinya mereka tetap bisa melokal gitu. Ada pandangan nggak sih dari brand ketika mereka besar di kota-kota kecil, image mereka mungkin akan berubah atau bagaimana itu? Oke. Itu I think that's a really good question. Jadi kita sih tidak melihat hal seperti itu ya. Terutama ketika merek tersebut
punya landasan yang kuat. Jadi maksudnya punya landasan yang kuat itu dari sisi produknya itu sangat bagus. Kemudian dari sisi brand promise-nya, janji mereknya itu juga sangat relevan dan kemudian mereka menjanjikan. Jadi harusnya ketika mereka kuat di kota-kota kecil itu tidak menjadikan brand itu jadi kurang prestisius dibandingkan merek-merek yang besar di kota besar gitu. Jadi tidak seperti itu kalau kita lihat. Karena kalau misalnya begitu persepsinya, harusnya kan merek-merek yang terus berjaya di Indonesia harusnya merek-merek asing dong, karena kan harusnya persepsinya asing selalu lebih bagus. Tapi faktanya adalah konsumen Indonesia itu sekarang lebih cerdas, Mas Jehan. Jadi mereka tuh nggak lihat asal usul lagi, yang mereka lihat cuman brand ini apa sih yang dijanjikan, meaningful nggak buat saya, relevan nggak buat saya. Jadi itu aja yang mereka lihat. Teh Nadia, mungkin ini pertanyaan terakhir, kalau ada pesan mungkin yang perlu diingat dari brand dan juga marketer untuk agar mereka cukup lebih peduli dan juga lebih bisa dibilang lebih fokus terhadap small town, itu apa aja yang bisa disampaikan? I think cuman satu, ingat bahwa Indonesia itu besar dan Indonesia itu tidak sama dengan Jakarta, dan bahwa faktanya hitam putihnya kota kecil itu dari semua aspek itu mereka menjanjikan peluang pertumbuhan yang lebih besar, dan itu adalah the next growth opportunity, and if you are not there you are gonna be losing everywhere. Luar biasa sekali. Banyak insight dan inspirasi berharga yang bisa kita ambil dari perbincangan dengan Teh Nadia Ardianti, Managing Director Kantar Insight Indonesia. Jadi pesan utamanya itu jangan anggap remeh kota-kota kecil, karena disitulah peluang besar bagi brand untuk bisa tumbuh terus. Teh Nadia, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan ke pemirsa dari Redaksi Swa kali ini. Jadi mungkin yang selain yang tambahan yang tadi udah disampaikan, bahwa the next growth opportunity itu ada di kota-kota kecil, so you need to be there to be growing. Tapi physical presence itu is not the only thing that is important. Yang penting itu adalah presence, keberhadiran di benak konsumen. Dan untuk hadir dengan kuat di benak konsumen, semua merek itu haruslah berbeda, tapi berbeda dengan cara yang bermakna bagi konsumen Indonesia. Di kantor kita sebutnya differently meaningful for konsumen Indonesia. Karena kalau sudah dekat di hati dan di benak, itu gampang dipilih ketika di toko dan di online. Jadi itu saja dari saya. Thank you. Terima kasih Teh Nadia. Akhir kata, saya beserta kru podcast dari Redaksi Swa mengucapkan terima kasih udah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Terima kasih. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, swa.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Swa.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Swa.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swamediainc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi swa.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.